Warahmatullahi wabarakatuh. Ya anak-anak ustazah semuanya, pada hari ini kita ada pembelajaran tematik ya. Kita masuk pada tema 2, subtema 1, pembelajaran 1 sampai 4. Jadi di sini ustazah ringkas. Anak-anak tidak terlalu perlu memperhatikan bukunya ya. Perhatikan materi yang ustazah ringkas saja ya. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, anak-anak niatkan belajar karena Allah. Siapkan buku paket tematik, buku tulis tematik, dan alat tulis lainnya. Dan jangan lupa selalu berdoa sebelum belajar, memohon kepada Allah agar dimudahkan dalam memahami ilmu. Nah, kita masuk pada pembelajaran bahasa Indonesia. Pada pelajaran kali ini akan banyak kisah cerita yang sangat menarik. Nah, kalau di buku anak-anak itu semuanya banyak kisah cerita tentang dongeng ya. Tapi di sini ustazah akan mengubah ceritanya. Nah, ada kisah perjuangan Bilal bin Rabah ya. Nah, kisah perjuangan Bilal bin Rabah. Nanti anak-anak bisa baca ceritanya. Siapa nama Bilal bin Rabah ya? Apa saja yang dilakukan Bilal bin Rabah, anak-anak bisa baca. Nah, ini adalah yang di sini ustazah hanya memperkenalkan apa yang dinamakan judul. Nah, yang di atas ini dinamakan judul ya. Ini judul. Nah, apabila anak-anak menulis judul, setiap judul itu di setiap katanya, ini kan satu kata nih, diawali huruf kapital. Nah, ini ada berapa kata judulnya? Ayo kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5. Sedangkan bin ini tidak dinamakan kata karena sambungan dari Bilal bin Rabah. Nah, berarti ada 5 kata. Anak-anak perhatikan, setiap kata ini diawali huruf kapital. Nih, ya, diawali huruf kapital. Perhatikan kursor yang ustazah gerakan. Nih. Nah, itulah ketika anak-anak harus membuat judul cerita, gunakan huruf kapital di setiap kata. Nah, inilah namanya judul ya. Apabila membuat cerita juga terdapat beberapa paragraf. Nah, ini paragraf 1, 2, 3. Nah, ketika anak-anak menulis paragraf, tulisan anak-anak itu akan dicondongkan ke dalam sedikit. Nah, jadi ada perbedaan di awal paragrafnya. Nah, ketika menulis setelah sampai di garis bukunya, lalu dilanjutkan lagi di pinggir buku. Nah, ini akan kelihatan pemisahan antara paragraf 1 dan paragraf 2-nya ya. Jadi ketika anak-anak mengawali menulis sebuah cerita, akan ada namanya paragraf ya. Ini paragrafnya. Tulisan anak-anak diawali dengan tulisan agak dijorokkan ke dalam ya. Nah, nih agak dimasukkan ke dalam ya. Bisa perhatikan lagi. Nah, anak-anak bisa baca ceritanya ya, bisa dibaca ceritanya. Oke? Nanti baca ceritanya, ustazah hanya memberikan penjelasan sedikit saja ya. Ini masih cerita Bilal. Ya, masih cerita Bilal. Oh ya, nah ketika ustazah mengutip sebuah cerita ataupun anak-anak juga mengambil cerita dari artikel lainnya, jangan lupa sertakan sumbernya dari mana ya. Jangan lupa ceritanya itu ditulis di bawah cerita sumbernya dari mana, atau apabila cerita itu anak-anak yang membuatnya, kalian bisa tuliskan nama kalian ya. Nah, dari cerita yang telah kalian baca tadi, kalian bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Ditulis di buku tulis tematik. Ingat, jangan asal-asalan menulis, harus rapi ya. Nah, pada cerita kisah Bilal bin Rabah terdapat kisah sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Dia memerdekakannya yang merupakan rahmat dari Allah. Atas pertolongan Allah melalui Abu Bakar, Bilal bin Rabah sangat senang. Begitulah seharusnya sikap seorang muslim, senantiasa membantu dan saling tolong-menolong dalam kebaikan ya. Nah, pada cerita tersebut tentulah Bilal bin Rabah mengucapkan terima kasih atas pertolongan yang telah dilakukan Abu Bakar. Pernahkah kalian mengucapkan terima kasih?
Bagaimana rasanya setelah kalian mengucapkan terima kasih? Nah, dalam kegiatan sehari-hari tentu kalian banyak kegiatan kan? Untuk melakukan kegiatan-kegiatan tersebut terkadang perlu adanya bantuan dari orang lain, ya. Saat kita diberi bantuan, jangan lupa mengucapkan terima kasih atau kita diajarkan jazakallahu khairan atau jazakillah khairan. Nah, selain berterima kasih kepada sesama manusia, kita juga berterima kasih kepada tumbuhan dan hewan. Cara berterima kasih kepada hewan dan tumbuhan yaitu dengan cara memberi makan hewan dengan teratur, membersihkan tubuh hewan dengan teratur. Pada tumbuhan juga merawat tumbuhan tersebut, ya. Selanjutnya anak-anak simak dan baca cerita berikut ini ya. Kalian bisa baca. Ada lagi ceritanya, kisah Islamnya Khalid bin Walid. Dibaca ya, Nak. Nah, pada cerita tersebut kita bisa mengambil pelajaran dan hikmahnya, yaitu salah satunya mulianya akhlak Nabi Muhammad SAW. Ya. Nah, bagaimana dengan kalian? Pernahkah kalian melakukan kesalahan kepada orang lain? Ya, tentu kita pasti sebagai manusia pernah melakukan kesalahan kepada orang lain, baik itu disengaja maupun tidak disengaja. Apakah yang kalian lakukan ketika menyadari kalian telah berbuat salah kepada orang lain? Apakah kalian segera meminta maaf? Ya, kita tentu harus segera meminta maaf ya, Nak ya. Nah, ingat, ketika kita meminta maaf kepada orang lain, kita jangan pernah merasa malu untuk meminta maaf. Karena meminta maaf itu orang lain akan menghargai kita, ya. Orang yang hebat itu adalah orang yang selalu meminta maaf jika melakukan kesalahan. Ya, ini ada tugas yang harus dikumpulkan. Itu juga ditulis di buku latihan tematiknya. Biar kalian rajin menulis, biar tulisannya semakin rapi. Nah, cukup sekian dari Ustazah. Apabila ada salah dari Ustazah, mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Barakallahu fikum, jazakumullah khairan. Jangan lupa dibaca ceritanya ya. Nah, Ustazah tidak mungkin membacakan karena video ini sangat singkat. Nah, silakan dibaca PDF atau ringkasan yang Ustazah berikan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.